Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar yang pertama yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Lalu yang kedua, ada bentuk eksponensial yang lebih kompleks. Dan yang ketiga adalah fungsi eksponensial. Nah, ini yang baru akan kalian pelajari di tingkat sekolah menengah atas. Definisi fungsi eksponensial dan nilai fungsi eksponensial. Seperti apa? Sebelumnya, Bu Farah akan mengingatkan kalian mengenai materi SMP yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu mengenai definisi bilangan berpangkat. Kalian bisa lihat di sini, bilangan A pangkat N, ya, dibaca A pangkat N, didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Di sini A-nya disebut sebagai bilangan pokok dan N-nya disebut pangkat atau eksponennya. Contohnya seperti ini. Ada 5 kali 5 kali 5. Ini adalah perkalian berulang angka 5 sebanyak 3 kali, maka dibaca 5 pangkat 3. Contoh yang kedua, ada negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Perkalian negatif 4 ya sama sebanyak 4 kali, maka dibaca negatif 4 pangkat 4. Yang kedua, ada pangkat negatif. Ya, pangkat negatif itu seperti ini. A pangkat negatif N. Definisinya, jika ada A pangkat negatif N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya seperti ini. Tuliskan dalam bentuk pangkat positif 3 pangkat negatif 5. Yang B negatif 8 pangkat 4. Kemudian contoh yang kedua, tuliskan dalam bentuk pangkat negatif. Ya, A 1 per 7 pangkat 2, B 1 per 2 pangkat 6. Bagaimana penyelesaiannya? Berdasarkan definisi, jika ada pangkat negatif, itu artinya menjadi 1 per. Ini yang A contohnya. Tadi 3 pangkat negatif 5, maka menjadi 1 per 3 pangkat 5. Yang B, ada negatif 8 pangkat negatif 4, maka diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per negatif 8 pangkat 4. Contoh yang kedua, tadi, ya ini soal yang tadi, 1 per 7 pangkat 2, itu diubah kalau dinyatakan dalam pangkat negatif menjadi 7 pangkat negatif 2. Yang B 1 per 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat negatif 6. Definisi yang ketiga, jika ada A pangkat 0 sama dengan 1A, di sini itu misalkan ada suatu bilangan real. Ya, kalau ada bilangan di pangkat ke 0, hasilnya itu 1. Contohnya, 5 pangkat 0, maka di sini hasilnya pasti 1. 12 pangkat 0, pasti hasilnya 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalian juga sudah pernah mempelajari sifat-sifat ini di SMP. Bu Farah akan ingatkan lagi melalui contoh saja ya, biar lebih paham. Ada bilangan berpangkat, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama ini. Berdasarkan sifat nomor 1, maka jika ada suatu bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan pokok sama, sama saja pangkatnya kalian jumlahkan. Maka hasilnya di sini 5 pangkat 5. Kemudian sifat yang kedua, 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama. Operasinya dibagi. Maka tinggal kamu kurangkan pangkatnya. 8 dikurangi 5. Hasilnya 4 pangkat 3. Begitu ya. Contoh yang ketiga, ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan. Sifatnya adalah jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Maka 2 dikali 3, ya, bagian pangkatnya ini kamu kalikan. Sama dengan 3 pangkat 6. Contoh yang keempat. Nah, di sini, kalian jangan bingung, di sini ada X, di sini ada 4. Ini bentuk pangkat juga. Nah, kita gunakan sifat yang nomor 3. Ada pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikalikan. Maka X pangkat 4, bagian pangkatnya ini ya, menjadi 4X. Maka hasilnya bilangan berpangkatnya adalah 6 pangkat 4X. Contoh selanjutnya, ada bilangan berpangkat, tetapi kalian lihat di sini. Bilangan pokoknya berbeda. Nah, kalau kita mau menggunakan sifat yang nomor 4, maka yang dikalikan adalah bilangan pokoknya. Karena di sini pangkatnya sama. Ya, pangkatnya sama-sama. 3 di sini.
Jadi bentuk sederhananya 2 dikali 4. Bilangan bawahnya dikalikan. Pangkatnya tetap. Sama dengan 8 pangkat 3. Paham ya sampai sini? Oke, contoh selanjutnya untuk sifat yang 5. Sifat nomor 5, jika ada bentuk pecahan dipangkatkan, ya, artinya pembilangnya juga dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. 2 dipangkatkan 2, di sini 3 dipangkatkan 2, sama dengan 4/8. 4/9, maaf. Oke, ada contoh lagi? Oke, ada satu lagi ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini. 8 dipangkatkan 2/3. Kita tidak bisa menentukan bentuk sederhananya secara langsung. Harus diubah dulu. 8-nya diubah menjadi bilangan berpangkat. Ya, 2 pangkat 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Baru dipangkatkan 2/3. Ada pangkat dipangkatkan, artinya dikalikan. Nah, langsung bisa dihitung kalau seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 2/3. 3-nya coret ini ya. Maka menjadi 2 pangkat 2. Kalau dihitung berarti sama dengan 4. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu menyederhanakan bentuk eksponensial. Untuk materi yang kedua, Ibu akan langsung memberikan contoh saja ya. Contohnya ini, ada suatu bentuk bilangan berpangkat seperti ini. 3P pangkat 4, Q pangkat 3, 2P pangkat 5R dibagi 8P Q pangkat 6. Ini artinya dikalikan, yang atas dikalikan. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, pertama kalian kumpulkan dulu angka dengan angka, P dengan P, kemudian Q, R. Setelah kamu kumpulkan, langkah kedua, nah, kalikan bilangan dengan bilangan. Di sini ada angka 3 sama 2. Dikalikan, maka hasilnya 6. Kemudian P pangkat 4, P pangkat 5. Ingat sifat tadi. Kalau ada bilangan pokok sama, dikalikan, ya, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Berarti 4 ditambah 5. Q-nya kamu tulis lagi, Q pangkat 3, M-nya ditulis. Bagian bawah, bagian penyebutnya tetap, karena tidak ada yang bisa diubah. Kemudian, dari langkah yang kedua akan berubah menjadi langkah yang ketiga. 6P pangkat 9, Q pangkat 3, R dibagi 8P Q pangkat 6. Nah, kalau sudah sampai sini kalian lihat di sini. Di atas ada P, di bawah ada P. Di atas ada Q, di bawah ada Q. Sifat kedua dari si bilangan berpangkat. Kalau ada pembagian, artinya pangkatnya dikurangi. Nah, menjadi seperti ini. 6 sama 8-nya berubah menjadi 3 dengan 4 itu dibagi, masing-masing dibagi dengan 2. 6 bagi 2, 3, 8 dibagi 2, jadinya 4. Ya, sekarang ini pangkatnya 9. Yang bawah pangkatnya tidak ada tulisannya di sini. Artinya pangkatnya pangkat 1. Kita kurangi, 9 kurangi 1. Q-nya di sini pangkat 3, bawah pangkat 6. Dikurangi, 3 kurangi 6, R. Nah, selanjutnya, kamu hitung. 9 kurangi 1, 8. 3 kurangi 6, negatif 3. Maka berubah menjadi 3P pangkat 8, Q pangkat negatif 3, R/4. Ini sebenarnya sudah selesai. Tetapi biasanya, kalau ada pangkat negatif, diubah menjadi pangkat positif. Menjadi seperti apa? Nah, pangkat negatifnya jadi turun di sini menjadi pangkat positif. Maka hasil dari bentuk eksponensial di atas adalah 3P pangkat 8R per 4Q pangkat 3. Baiklah, kita masuk untuk materi yang ketiga, yaitu fungsi eksponensial. Baik, Bu Farah awali dengan pengertian dari fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a-nya lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Jika Bu Farah formulasikan seperti ini ya bentuknya ya. Fx sama dengan a pangkat x. Itu adalah bentuk umum dari fungsi eksponensial. Syaratnya, jangan lupa a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Tetapi ada beberapa buku yang menuliskan bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan K kali A pangkat X. K-nya adalah suatu bilangan. Jangan lupa, A di sini
dari bentuk formula ini, kalian perhatikan A-nya dinamakan bilangan dasar atau bilangan pokok. Dan X-nya dinamakan variabel. Jadi bedanya kalau fungsi eksponensial, X-nya itu berupa pangkat, ya, kalau dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Sekarang silahkan diperhatikan beberapa contoh fungsi. Di situ ada 10 fungsi ya. Manakah yang termasuk fungsi eksponensial? Kalian kaitkan dengan definisi fungsi eksponensial ya. Kalau yang nomor 1, jelas dia adalah fungsi eksponensial. Nah, kenapa? Di sini ada bilangan dengan pangkatnya adalah suatu variabel. Maka nomor 1, fungsi eksponensial. Nomor 2, juga fungsi eksponensial. Karena di sini adalah suatu bilangan. Syaratnya bilangan pokoknya lebih dari 0, setengah itu lebih dari 0, dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian nomor 3 itu bukan, namanya fungsi kuadrat nomor 3. Nomor 4, fungsi eksponensial. Ya, pangkatnya berupa variabel ini, variabel. Nomor 5, bukan, ini fungsi kuadrat. Kemudian nomor 6. Nomor 6, ini adalah fungsi eksponensial. Bilangan 3,14 itu adalah bilangan tidak sama dengan 1 dan lebih dari 0. Pangkatnya berupa variabel. Kemudian contoh 7, ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi nomor 8 juga bukan fungsi eksponensial. Nomor 9 bukan fungsi eksponensial, dan fungsi nomor 10 itu adalah fungsi eksponensial. Di situ pangkatnya ada variabelnya, dan bilangan pokoknya tidak sama dengan 1, lebih dari 0. Bagaimanakah mencari nilai fungsi eksponensial? Untuk menentukan nilai fungsi dari suatu fungsi eksponensial, kalian menggunakan cara yang sama dengan saat kalian menentukan nilai fungsi pada fungsi aljabar maupun fungsi kuadrat, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X pada fungsinya. Di sini ada fungsi fx sama dengan 0,25 pangkat setengah X. Maka X-nya diganti dengan negatif 4 di sini ya. X-nya diganti dengan negatif 4. Ya, setengah dikali negatif 4, maka hasilnya negatif 2. Kemudian 0,25-nya diubah menjadi 1/4. Biar apa? Di sini biar lebih mudah kalian untuk menghitungnya nanti. Nah, 1/4-nya diubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Dari mana? Ingat, 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Kalau ada bentuk 1/, maka berubah menjadi suatu pangkat negatif. Gitu ya. Kemudian 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Ingat, perkalian digunakan ketika ada suatu pangkat dipangkatkan. Perkalian pada pangkat maksudnya di sini. Maka negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Demikian penjelasan materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.